Bila calon suamimu menanyakan tentang keperawananmu, bila calon suamimu menanyakan banyak hal tentang masa lalumu, dulu pacaran sama siapa aja, ngapain aja, dan lain-lain sebagainya. Bagaimanakah harus menjawabnya? Kamu harus mengerti ini secara mendalam. Pertama, kalau kamu berbohong, itu tidak boleh. Kamu sudah tidak perawan misalkan, kamu katakan, aku perawan kok, nanti jadi masalah. Yang kedua, bila kamu jujur membuka semua informasi masa lalu kamu kepada dia, juga akan bermasalah. Nanti ini ketika udah menikah, kalau ada masalah apa-apa, laki-laki yang tidak dewasa akan ungkit-ungkit, kamu juga dulu udah gitu kok, kamu dulu juga gini gitu kok. Pasti akan jadi salah satu bahan yang akan diungkit. Jadi baik kamu jujur maupun tidak jujur sama-sama akan bermasalah. Memang akan ada laki-laki yang mampu menerima dengan ikhlas, nggak akan ungkit-ungkit, ada. Tapi seberapa yakin kamu dia bisa terima? Sekarang mungkin masih masa-masa promosi, dia ingin dapetin kamu. Bahwa ini udah usia, sudah harus kejar target, harus menikah. Ini udah terlanjur dijodohin. Ada dorongan-dorongan, ada motif-motif lain. Tapi ketika sudah menikah, sudah dapetin kamu, siapa yang bisa jamin? Saya bukan ajaran kamu untuk berburuk sangka ya. Tapi dari kisah-kisah yang saya dengar, orang-orang yang curhat kepada saya dengan pola yang serupa, ya begitu masa depannya. Diungkit terus. Tidak sedikit wanita yang merasa tidak berarti, tidak berharga, tidak bernilai, karena suaminya selalu melihat masa lalunya. Jadi begini, apa yang harus kamu lakukan bila calon suami kamu menanyakan kamu masih perawan atau tidak? Di masa lalu kamu ngapa-ngapain aja? Yang harus kamu lakukan adalah jangan lanjutkan menikah dengan dia. Lagi pula kamu tidak wajib menjawab, itu masa lalu. Ketika menikah, yang bersatu adalah masa sekarang dan masa depan, bukan masa lalu. Bila calonmu belum apa-apa udah nanya-nanyain masa lalu kamu, ngapain aja, masih perawan atau tidak, itu sama sekali tidak baik. Dia akan menjadi sahabat terbaik di masa kini dan masa depan. Bukan ahli sejarah. Saya lebih merekomendasikan bila kamu menikah dengan orang yang tidak mempermasalahkan masa lalu kamu. Salah satu bukti dia tidak mempermasalahkan masa lalu kamu, ya dia tidak akan bertanya. Nggak sopan banget, nggak sopan loh. Kamu masih perawan nggak sih? Nggak sopan itu, walaupun dia calon istri kamu. Nggak sopan, nggak hormat itu. Apalagi sampai yang, kamu dulu pernah pacaran nggak? Sama siapa aja? Ngapain aja? Ini dari awal mau nikah aja udah nggak sopan. Nggak ada adabnya. Kamu yakin menikah dengan dia nanti akan menikmati hidup, akan harmonis, akan bahagia? Saya nggak yakin. Jadi, bila gebetanmu, bila calonmu, dia menanyakan masa lalu kamu, terutama soal ini, maka tidak boleh lanjut. Ini nasihat dari seseorang yang sudah mendengar banyak kisah, sangat banyak kisah seperti itu. Kalau kamu tetap lanjut, suatu saat kamu akan merasakan bahwa sebaik apapun kamu di masa depan bersama dia, tetap pikiran dan perasaan dia tentang kamu adalah tentang masa lalu kamu. Yang dia pikirkan, yang dia rasakan tentang kamu, hanya masa lalu kamu saja. Tahu nggak apa tujuan menikah? Untuk ibadah, untuk membahagiakan, untuk melengkapi hidup kita. Tujuannya sangat mulia, bukan yang untuk jadi hakim atas masa lalu seseorang. Mungkin kamu akan abaikan video ini. Gak apa-apalah, aku jujur aja, aku kasih tahu semuanya, dia pasti akan menerima lah. Kamu hebat kok, kamu terlalu positive thinking. Kamu hebat, saya salut. Kamu terlalu berbaik sangka. Namun saya ingin beritahu satu hal. Dalam berbaik sangka pun harus ada konteks dan ilmu. Berbaik sangka itu ada situasinya, mana boleh berbaik sangka, mana tidak. Dan berbaik sangka harus diliputi ilmu. Nggak bisa untuk semua kondisi, situasi dalam hidupmu, kamu selalu berbaik sangka. Di depan nih ada lubang, kamu lagi jalan kaki, aku berbaik sangka, nggak apa-apa. Pas aku jalan, lubangnya akan nyingkir. Kamu lagi berkendara,
dan mendapat info bahwa sekian kilometer lagi di arah yang sedang kamu tuju ada demo besar-besaran. Sebaiknya nggak lewat situ. Kamu berkata dalam hatimu, aku berbaik sangka. Nanti pas aku lewat, demo langsung menyingkir. Berbaik sangka pun harus ada konteks dan ilmu. Sebaliknya, kalau kamu ingin bohong, aku nggak pernah pacaran, masih perawan kok. Kamu bohong nih. Bohong aja tuh udah nggak bener. Kapan-kapan kalau sampai dia tahu nih, informasi dari orang lain, atau dia melihat tanda atau bukti tertentu, udah deh, itu jauh lebih parah. Kalau dia benar-benar mencintai kamu, kalau dia memang tulus mau beribadah, mau membahagiakan kamu, mau hidup saling melengkapi, harusnya dia tidak tanyakan masa lalu kamu. Dia nggak akan tanyakan. Walaupun kamu berkeyakinan, gak apa-apa kok mas, dia nanya aku jawab jujur. Dia bilang dia pasti akan menerima semuanya kok. Jawab aja sayang, gak apa-apa, jujur aja. Aku pasti akan menerima kok. No, gak bisa, gak boleh. Saya gak percaya. Sekali lagi, saya bukan ajarin kamu negative thinking. Saya orangnya tuh realistis. Itulah kenyataannya. Oke, kalaupun ada yang bisa menerima kamu ketika kamu sudah jujur belak-belakan semua tentang masa lalu kamu, oke, ada. Tapi itu mungkin 1 dari 100 orang. Anda mau gambling, mau coba-coba, siapa tahu Anda mendapat 1 dari 100 orang itu. Ya nggak apa-apa, silakan. Siapa tahu kan, ilmu yang terbaik adalah pengalaman banyak orang. Jangan sampai udah ngalamin sendiri baru, oh ternyata begini ya, ya ampun. Kalau saya sih orangnya lebih suka belajar dari pengalaman orang lain. Nggak perlu ngalamin sendiri dulu baru mudeng. Saya nggak mau, rugi saya. Sayang di umur. Mendingan kita menggunakan referensi-referensi orang lain untuk menjadi lampu merah, lampu kuning, lampu hijau bagi kita. Demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.